Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Hidayat dari kelompok 2 Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan soal nomor 3, yaitu dari sebuah bilangan yang kita masukkan, beberapa bilangan yang dimasukkan, dicari, lalu kita akan masukkan nilai target, kemudian mencari apakah dari bilangan-bilangan yang diinputkan itu ada nilai yang mencapai target. Oke, seperti biasa, gunakan Android iOS Stream, kemudian using namespace std, in main, sebagai fungsi utama. Nah, di sini deklarasikan variabel i, n, j, n ini jumlah bilangan, i dan j sebagai variabel untuk perulangan, kemudian target, bilangan target yang ingin dicapai, kemudian array, variabel array. Nah, di sini juga ada variabel boolean ada yang berisi nilai false. Nah, ini tuh untuk nantinya mencari jika ada nilai yang mencapai target. Ada operasi bilangan yang mencapai target. Nah, di sini cetak, masukkan jumlah bilangan yang nantinya akan disimpan ke n. Kemudian masuk ke perulangan untuk menginputkan nilai variabelnya, nilai variabel array yang sebanyak n. Misal kita masukkan n-nya 3, maka dia akan mengulang ini sebanyak 3 kali. Jadi untuk i sama dengan 0, jika 0 kecil dari 3, maka cetak, masukkan bilangan ke 1, simpan ke array ke i atau array 0, array dengan indeks 0. I plus plus, nah i sekarang 1, apakah 1 kecil dari 3? Benar, maka masukkan bilangan kedua, disimpan ke array indeks 1. Kemudian i plus plus lagi, i sekarang 2, apakah 2 kecil dari 3? Benar, maka masukkan bilangan ketiga, simpan ke array dengan indeks kedua. Kemudian i plus plus, i sekarang 3, apakah 3 kecil dari 3? Tidak, maka dia akan keluar dari perulangan. Kemudian akan mencetak, meminta untuk kita menginputkan masukkan bilangan target yang akan disimpan ke variabel target. Kemudian cetak lagi, operasi yang menghasilkan target. Ini sebagai untuk mempercantik. Nah, ini untuk mencari bilangan-bilangan yang berkemungkinan mencapai target. Nah, jadi di sini menggunakan nested for dan pernyataan kondisi. Nah, untuk i sama dengan 0, jika i kecil, tadi i-nya itu 3, 3 bilangan. Misalnya 3 bilangan. Coba. Di sini masukkan jumlah bilangannya itu 3. 1, 2, 3. Bilangan targetnya 4. Nah, 3. Nah, jadi misalkan kita array indeks 0-nya itu 1, indeks 1-nya itu 2, indeks 2-nya itu 3. Lanjut, tadi n-nya itu kan 3, i-nya sekarang 0, jadi untuk i sama dengan 0, jika i kecil dari 3, apakah i kecil dari 3? I tadi 0, apakah 0 kecil dari 3? Benar. Masuk ke perulangan kedua, untuk j sama dengan i tadi 0, j sama dengan 0, plus 1, berarti j sama dengan 1. Apakah 1 kecil dari n? Benar. Terus masuk apakah array array indeks i tadi kan 0, maka array 0 ditambah dengan j. J itu indeksnya indeksnya itu juga indeksnya 1. Berarti apakah 1 plus 2 itu sama dengan target, sama dengan 4? Tidak. Jika tidak, dia akan lanjut ke if yang kedua. Nah, cek lagi apakah array index 0, array index 0 itu 1 dikurang array index j. Array index j itu array index 1. Ini array index 0 yang isinya 1, ini array index 1 yang isinya itu 2. Apakah 1 dikurang 2 itu mencapai target? Tidak, maka dia lanjut ke yang ini. Jika apakah array
array indeks ke J itu 1, berarti array indeks ke J, array indeks ke 1 itu mencapai target. Ini 1 berarti 2 dikurang array indeks ke I dikurang 1 itu mencapai target tidak, maka dia akan ke J++. J nya sekarang berarti J nya sama dengan 2, I nya sama dengan 0. Nah, berarti cek lagi ke pernyataan kondisi. Apakah array index 0 ditambah array index kedua itu sama dengan target? Array index ke 0 itu 1 dan array index kedua itu 3 ditambahkan. Maka hasilnya adalah 4. Nah, ini mencapai target kan, berarti dia akan mencetak, nah ini kurung awal yang di dalamnya ada variabel array ke I. Array ke I itu 1, array index ke 0 itu 1 ditambah array index ke J, array index kedua itu ada 3. Nah, kemudian variabel boolean ada yang di atas yang menyimpan false tadi diproses menjadi true. Jadi ada menyimpan nilai true. Karena yang ini benar, maka dia akan langsung ke if yang ini kan di luar dari perulangan ini, maka if tidak, berarti kalau ini sudah benar maka dia akan langsung ke benar, berarti dia akan langsung ke J++ lagi. Ini akan dilewati. Nah, jika tidak ada ini kan berarti dia mencetak true. Ini berarti dia tidak ada. Jika dia tidak ada, maka dia baru akan tidak mencetak, tidak ada kombinasi yang cocok. Nah, berarti dia akan mencetak 1+3 karena 1+3 itu mencapai target. Dia akan mengulang kenapa cuma ada 1+3, karena untuk operasi lainnya itu tetap tidak ada yang mencapai target. Nah, kemudian program berakhir. Oke, mungkin sekian video dari saya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.